Bagaimana mekanismenya Pak untuk dokumen yang harus disiapkan oleh warga dalam mengurus Adminduk atau catatan sipil seperti KTP, kartu keluarga atau akta kelahiran? Masih tetap samakah prosedurnya seperti apa yang masyarakat lakukan di kantor di Sukcapil Pak Kadis, atau mungkin ada sedikit perbedaan kalau ngurusnya di kecamatan? Baik, terima kasih Mas Andri. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada 11 item pendaftaran penduduk dan 2 item pencatatan sipil yang sudah bisa dilaksanakan di kecamatan. Oke. Kemudian terkait mekanisme, saya kira mungkin sudah umum ya, sudah tahu semua terkait apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama tentu saja untuk pencetakan KTP ini, yang paling pertama masyarakat itu harus sudah rekam dulu. Iya. Baik, nah untuk tantangannya Pak, tantangan utama yang dihadapi di Sdukcapil dalam pelaksanaan program 29 kecamatan pelayanan Adminduk. Podcast 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Handetolan Anda masih mengudara bersama kami di Tangerang Radio 91 FM. Dan handetolan pada tanggal 10 November yang lalu di Kecamatan Cisauk, Pak Bupati Bapak Muhammad Mesa Rashid secara resmi meluncurkan perluasan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk. Dari yang sebelumnya hanya tersedia di 7 lokus kecamatan dan kini menjadi 29 kecamatan. Dan acara tersebut secara resmi dibuka dan dipusatkan di Kecamatan Cisauk pada Senin 10 November kemarin, bertepatan dengan memperingati Hari Pahlawan. Dan sudah bersama kami Handetolan, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Bapak Faru Rozi, SOS MSI di studio. Selamat pagi Pak Kadis, apa kabarnya Pak? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu setelah apel Pak ya? Ya, setelah apel biasa kita tanggal 17. Iya, tanggal 17 apel biasanya langsung beraktivitas, dan pada pagi hari ini menyempatkan waktu beliau untuk memberikan informasi mengenai pelayanan yang saat ini lebih mudah bisa dilakukan di 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang. Baik, Pak Kadis, langsung saja. Awalnya kan 7 Pak. Betul. 7 lokus ya, 7 lokus. Jadi beberapa kecamatan ada dipusatkan di satu titik kecamatan untuk perekaman dan juga pelayanan Adminduk. Dan saat ini 29 Pak. 29 seluruhnya. Baik. Jadi 29 itu awalnya untuk dikembalikan atau memang untuk yang pertama kali Pak, pelayanan administrasi kependudukan ini di kecamatan? Baik, terima kasih Mas Andri. Jadi betul, awalnya memang sebetulnya latar belakangnya itu kan berawal dari program unggulan Pak Bupati Pemaisal dan Wakil Bupati Bu Intan. Salah satunya itu adalah Prima. Ya. Pemerintahan inovatif, maju dan smart. Oke. Salah satu program unggulan yang tercantum dalam RPJMD Pak Bupati dan Ibu Wakil. Nah, dalam Prima itu salah satunya itu pelayanan Adminduk. Oke. Dari sekian banyak pelayanan yang diberikan, untuk tahap awal memang dilaksanakan di 7 lokus. 7 lokus, satu kecamatan bisa membawahi 4, 5 sampai 6 kecamatan untuk tahap awal. Nah, di akhir tahun ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan kemarin, Pak Bupati sudah meluncing bahwa untuk pelayanan Adminduk ini sekarang sudah bisa dilakukan di seluruh kecamatan. 29 kecamatan seluruh Kabupaten Tangerang, dengan latar belakangnya tadi, yang pertama program unggulan Pak Bupati. Kemudian kedua, mungkin Mas Andri tahu ya, luas wilayah Kabupaten Tangerang dengan luas 1034 km persegi. Sangat luas sekali. Jumlah penduduk yang mungkin ranking 1 seprovinsi. Provinsi Banten ya? Ya, seprovinsi Banten dengan jumlah penduduk 3,5 juta. Baik. Ya, berdasarkan data yang ada. Jadi berdasarkan latar belakang itulah Pak Bupati dan Ibu Wakil
dengan program unggulan ini meluncurkan untuk pelayanan Adminduk, untuk lebih mendekatkan lagi ke masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Tiga Raksa ya. Mungkin kalau untuk warga Tiga Raksa tidak terlalu masalah karena dekat dengan kantor Disdukcapil. Tapi kalau untuk warga Kosambi, dari Teluk pesisir Naga, gitu kita sudah ukur kurang lebih 33 km. 33 km kalau kita ambil titik dari sini udah nyampe Serang ya Pak Nyampe ya? Serang, mungkin bisa 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan ya. Plus macet dan sebagainya. Ongkos yang dikeluarkan juga. Nah, dari latar belakang itulah Pak Bupati punya program dan Ibu Wakil untuk lebih meningkatkan, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Baik. Lebih dekat, hemat dan cepat. Betul. Sehingga di akhir tahun ini program unggulan pelayanan Adminduk sudah bisa dilakukan di seluruh kantor kecamatan di Kabupaten Tangerang. Baik. Dan ini bukan hanya untuk perekaman Pak, Ya, tapi percetakan juga. ya betul. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya. Tentang administrasi kependudukan, juga PP 40 tahun 2019 turunannya, bahwa pemerintah daerah itu agar lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Baik. Dan sebetulnya dalam undang-undang itu ada 2 bidang pokok dalam pelayanan Adminduk, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sekarang itu sebetulnya bukan hanya pencetakan KTP elektronik dan kartu identitas anak. Ya. Ada 11 item. 11 item pelayanan yang di bidang pendaftaran penduduk dan 2 item pelayanan yang di bidang pencatatan sipil itu sudah bisa di kecamatan. Bukan hanya 2 dari pelayanan Pak ya? Bukan. Seperti KTP dan juga KIA, tapi ada 11 item. 11 item pendaftaran penduduk dan 2 item pencatatan sipil yang bisa langsung dilakukan di kecamatan. Iya. Oke. Dan sebelumnya ada program jemput bola Adminduk ya Pak ya? Betul. Jemput bola Adminduk. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak program ini dan juga apakah ini juga bagian dari program Adminduk di 29 kecamatan? Betul. Program jemput bola itu tujuannya sama, lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hanya berbeda dari sisi kalau pelayanan sekarang di kecamatan itu sifatnya kan permanen, 29 kecamatan. Kalau program jemput bola itu event-event tertentu ataupun program-program target nasional yang harus kita capai. Gitu. Sama yang waktu itu Bapak kalau nggak salah datang ke acara Bapenda, tapi teman-teman di Sdukcapil ada ya buka pelayanan Pak ya? Betul, saat itu masih untuk sosialisasi dan lebih memperluas masyarakat pelayanan IKD, identitas kependudukan digital. Digital. Gitu. Biar kalau orang-orang yang lupa dompet tapi bisa tetap akses di HP begitu dengan Pak smartphone. ya? Iya. Ini keren loh Pak Kadis waktu itu langsung sosialisasi ke anak-anak muda ya. Ya. Dan nanti tanggal 23 invoice sementara yang kami terima juga akan ada lagi kita kerjasama dengan Bapenda. Gitu. Nanti teman-teman di Sdukcapil juga hadir. Kita buka stand juga. Cuma memang acaranya informasinya fun run ya. Lari santai, iya betul. Gitu. Nanti kita buka stand juga di situ. Mungkin ada pencetakan KTP, KIA. Gitu. Jadi berbagai kesempatan ya Pak ya. Selalu. Selalu. Gitu. Baik. Berarti emang jemput bola ini bukan hanya untuk masyarakat yang mungkin nggak sempet gitu ya, tapi juga bisa datang ke event-event tertentu dengan pelayanan-pelayanan yang sudah disiapkan. Iya. Begitu. Bahkan di kecamatan Andri pernah dengar Pak, dianterin ya Pak ya? Ya. Instruksi Pak Bupati kepada seluruh camat bahwa selain pelayanan masyarakat di kecamatan juga Pak Camat instruksikan untuk program pengantaran Adminduk ke warga. Ke warga. Ya. Dengan ini sendiri gitu Pak ya? Apa mungkin lagi sibuk atau memang masyarakat tersebut ketika masyarakat tidak sempat itu bisa diantarkan oleh staf kecamatan. Dan ini gratis Pak ya? Gratis. Catatan gratis.
Gratis ya Handetolan. Jadi begitu. Mungkin bisa dilakukan dengan sendiri kalau misalnya memang ada hambatan dan juga sedang tidak bisa ke kecamatan untuk mengurus adminduk atau catatan sipil. Insya Allah ada pelayanan diantarkan ke Dengan rumah catatan warga. itu yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Ya, baik. Dan untuk ininya Pak, operator dari teman-teman di Dukcapil tersedia ada Ya. di setiap kecamatan. Kita sudah menempatkan 2 orang operator di seluruh kecamatan untuk pelayanan yang 29 kecamatan sekarang. Kita jadi petugas kita yang ditempatkan di kecamatan. Jadi memang secara khusus secara regulasi harus tetap ada ya. Harus tetap ada. Dari karena memang Dukcapil. harus petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Baik, dan itu dia Handetolan beberapa penjelasan mengenai kenapa sih ada gitu ya di 29 kecamatan untuk pelayanan adminduk dan catatan sipil dari Disdukcapil Kabupaten Tangerang. Dan tentunya memang ini selain program dari Pak Bupati ya Pak ya. Betul. Untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat juga. Betul. Begitu. Padahal memang untuk sejauh ini kalau Andri perhatikan sudah ada beberapa inovasi seperti bisa dilakukan di mall pelayanan terpadu ya Pak ya, dan pelayanan publik ya. Pelayanan publik dan juga ada jemput bola dari Disdukcapil dan lain sebagainya Handetolan. Sesaat lagi kita akan bahas mengenai teknis pelaksanaan dan juga prosedurnya seperti apa. Tetap bersama kami di Suara Bupati dan Parlementaria. Baik, Handetolan masih mengudara bersama kami di Suara Bupati dan Parlementaria. Spesial talk show bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan dan menyaksikan untuk Ibu Wakil Bupati Tangerang, Ibu Intan Nurul Hikmah yang tadi terlihat menonton di live Instagram kita Pak. Ya. Dan nampaknya tadi sebuah lagu dari Ari Lasso cukup bisa bikin Pak Kadis nyanyi bareng ya. Selain Ari Lasso, lagu apa lagi Pak Kadis yang jadi favorit begitu? Banyak sebetulnya. Banyak ya lagu-lagu Indonesia. Lagu Indonesia khususnya tahun 2000-an ya. 2000-an. Ya. Ari Lasso salah satunya ya. Ya. Dan tadi sempat minta Bon Jovi cuman sayang nggak bisa kita kabulkan Handetolan karena kita lagu-lagu lokal ya. Next time Pak, next time nanti kita dengarkan bareng-bareng. Baik. Oke. Tadi secara umum latar belakangnya sudah Bapak jelaskan secara tuntas dari mulai keresahan masyarakat juga ya, jarak, ongkos dan juga waktu mungkin ya dari masyarakat yang hendak melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sekarang sudah bisa di 29 kecamatan dan juga semua item pelayanan di kecamatan ada 11 ya 11, bisa dilakukan di kecamatan semua Handetolan. Nah, untuk teknis pelaksanaan dan juga prosedur Pak, apakah sistem pelayanan ini sudah terintegrasi secara digital antara kecamatan dan juga dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang? Tetap masuk database-nya ke Disdukcapil begitu Pak? Betul. Jadi tadi sudah saya sampaikan di muka bahwa aplikasi yang kita gunakan itu, ya aplikasi SIAK itu yang sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001. Oh oke. Sudah di ini ya mendapatkan sertifikat ISO ya? Untuk Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Artinya memang sudah terjamin lah untuk keamanan ya. Dan terkait terintegrasi sebetulnya kan bukan antara kecamatan dengan Disdukcapil. Oke. Sebetulnya memang itu Disdukcapil. Hanya pegawainya berada di kecamatan. Oke, ya. Jadi memang sudah memang pegawai Disdukcapil gitu ya. Kemudian yang di kecamatan ada 3 aplikasi di situ yang kita terapkan. Oke. Yang pertama aplikasi SIAK itu sendiri, data penduduk, kemudian Bandroller aplikasinya. Untuk perekamannya. Perekaman itu menggunakan aplikasi Bandroller dan Bikat. Bikat itu untuk pencetakan. Oke. Makanya 29 kecamatan ini kita distribusikan alat. Printer KTP elektronik, printer KIA, dan Encode. Oke. Makanya mereka sekarang sudah bisa mencetak langsung di langsung setiap kecamatan sendiri. Oke. Gitu. Baik. Jadi
tidak mengganggu pelayanan yang ada di kecamatan juga. Tidak. Karena memang ini adalah teman-teman dari Disdukcapil yang mendekatkan diri ke masyarakat di setiap kecamatan Ya, seperti itu. betul. Oke. Baik, jadi memang sistemnya juga ya masih dari Disdukcapil Ya. seperti itu ya dan Ya. sudah Dan mendapatkan pegawai ISO. kita juga. Pegawai dari Disdukcapil. Baik, jadi tidak mengganggu pelayanan dari kecamatan ya, Handetolan. Dan untuk upaya Disdukcapil Pak Kadis dalam menjamin keamanan data, kalau tadi kan sudah dijelaskan juga ya Pak ya, Ya. sudah melalui pemeriksaan dari ISO dan mendapatkan ISO Ya, begitu untuk dari Direktorat Jenderal Kemendagri, ya. Dirjen Kemendagri. Untuk saat ini Kabupaten Tangerang juga tadi udah insya Allah aman Pak ya. Ya, saat ini kita sedang melaksanakan audit internal. Oke. Sedang melaksanakan audit internal untuk dalam rangka menuju sertifikat ISO 20071. Baik, dan itu untuk 27001 oke, itu untuk keamanan data keamanan dari data. masyarakat Kabupaten. Kita masih berproses sekarang sedang audit internal. Baik. Dan ini nggak main-main loh. ISO itu International Certified Organization ya. Ya. Jadi pasti pemeriksaan dan juga pengecekannya tuh benar-benar maksimal ya, Pak Kadis ya. betul. Oke. Bagaimana mekanismenya Pak untuk dokumen yang harus disiapkan oleh warga dalam mengurus adminduk atau catatan sipil seperti KTP, kartu keluarga atau akta kelahiran? Masih tetap samakah prosedurnya seperti apa yang masyarakat lakukan di kantor Disdukcapil Pak Kadis, atau mungkin ada sedikit perbedaan kalau ngurusnya di kecamatan? Baik, terima kasih Mas Andri. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada 11 item pendaftaran penduduk dan 2 item pencatatan sipil yang sudah bisa dilaksanakan di kecamatan. Oke. Kemudian terkait mekanisme, saya kira mungkin sudah umum ya, sudah tahu semua terkait Apa saja yang apa harus saja dibawa yang harus gitu. disiapkan. Yang pertama tentu saja untuk pencetakan KTP ini, yang paling pertama masyarakat itu harus sudah rekam dulu. Iya. Itu yang paling pokok. Melakukan perekaman dulu. Melakukan perekaman. Nah, ini juga menjadi informasi Iya, bahwa betul. ketika masyarakat melakukan perekaman tidak langsung jadi. Betul. Ada tahapannya. Ada tahapannya untuk perekaman ya. Perekaman ya. Kita SOP itu 3 hari. Karena datanya kan harus kita Kirim dulu. ke Siak terpusat. Setelah syarat perekaman itu telah berusia 17 tahun atau sudah kawin, pernah kawin dibuktikan dengan akte kawin atau buku nikah. Kemudian mengisi form, ada beberapa form yang harus diisi, form 01 dan 04 dan juga kartu keluarga. Iya. Kemudian setelah perekaman data masuk ke sistem Siak kita terpusat di Kemendagri, baru bisa Oke. mencetak. Jadi harus melakukan validasi dulu dari pusat begitu Ya, Pak ya. jadi ini juga harus Dipahami. harus dipahami, jangan miskomunikasi begitu rekam pengen langsung jadi gitu. Karena sistemnya kan Ada sudah siap SOP-nya ya? terpusat, ada SOP-nya. Baik. Kemudian untuk penerbitan KTP elektronik itu tadi yang pertama sudah harus melakukan perekaman. Sudah harus melakukan Ya, perekaman. kemudian sama umum lah mengisi formulir telah berusia 17 tahun dan kartu keluarga. Oke. Jadi dokumennya hampir sama, bukan hampir sama Ya, lagi, memang sama seperti sama yang biasanya. sebetulnya. Cuman tahapannya Ya, kemudian untuk yang KTP hilang kan banyak tuh. banyak Pak. Ya. Rusak gitu kan atau pindah. Sama juga. ngisi ada formulir yang kita siapkan dan juga formulir itu sekarang sudah bisa PDF kok kita kirim. Oh gitu. Ya, jadi nggak perlu datang ngambil Iya. formulir, kita kirim ke PDF. Makanya Ini. dalam itu warga harus meninggalkan nomor HP. yang aktif, biar kita bisa Oke. hubungi Heeh. dan bisa langsung formulir itu kita PDF-kan Dikirim. biar dicetak sendiri, isi sendiri. Biar cepet Pak ya. Biar cepat, kirim lagi PDF lagi gitu. Itu dulu lebih memudahkan. Ya. Gitu. Baik, itu lebih efisien ya Lebih Handetolan. efisien. Jadi Dan datang memang itu udah siap Udah begitu. siap. Tujuannya kan gimana lebih pelayanan itu lebih cepat, efisien dan dekat. Dan dekat, betul, betul. Dan ini juga jadi informasi nih untuk Handetolan yang mungkin nanya, kok sekarang kartu keluarga kayak pakai kertas HPS doang sih begitu? Itu berlaku Pak ya? Berlaku. Bukan, berlaku. kan biasanya kartu kertasnya tuh khusus ya Pak ya? Ya. Kalau sekarang kan udah nggak seperti Enggak. itu. Print mandiri. Print mandiri, betul. Print mandiri. Justru kan itu untuk lebih mempercepat, lebih
simple, tapi nggak usah khawatir, datanya aman. Datanya aman dan juga di situ kan ada nomor kartu keluarga yang sudah terintegrasi Handetolan. Kemudian kalau setelah di print kan kadang suka rusak, HVS-nya hilang, kan tinggal minta lagi ke kita. Nanti tinggal dikirimkan lagi begitu ya Handetolan. Jadi bukan berarti itu palsu atau tidak valid, tapi memang untuk saat ini bahkan seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia sudah lebih mempermudah sebetulnya. Gitu. Lebih mempermudah Handetolan. Jadi ada PDF juga, kadang-kadang kan suka diminta digitalnya ya, Pak, bisa langsung dikirim versi PDF-nya begitu. Nah itu kan mengenai kertas nih Pak. Nah banyak masyarakat yang nanya juga belangkonya habis tuh maksudnya gimana Pak Kadis? Belangko, tapi untuk saat ini insya Allah aman. Aman ya? Setiap minggu kita mendapatkan drop dari Kementerian Dalam Negeri. Memang variatif ya. Kadang kita dapat 8.000 per minggu, 10.000 per minggu. Enggak pasti angkanya. Enggak pasti, tapi alhamdulillah tahun ini dengan inisiasi Pak Bupati dengan Ibu Wakil kita mendapatkan hibah. Oh, tambahan hibah belangko cukup untuk 1 tahun ke depan. Oke. Hitung-hitungannya mungkin bisa mencukupi untuk 1 tahun ke depan, 1 tahun sampai 1,5 tahun ke depan. Itu mendapatkan hibah dari Kementerian Dalam Negeri melalui Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti ini cukup menjawab untuk pertanyaan masyarakat bahwa belangko itu bukan kita yang bikin, tapi dapat gitu ya Pak dari Kemendagri. Betul. Makanya kalau kehabisan belangko itu bukan berarti kita bisa secara mandiri bikin kertasnya itu, tapi tetap harus ada dari Kemendagri. Itu tujuannya buat controlling ya Pak ya? Controlling, karena kan sudah sistemnya sudah terpusat. Sudah terpusat sehingga pencetakan belangko pun oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke, jadi satu itu. Data untuk semua. Satu data ya? Oke. Ya jadi bukan kita yang produksi sendiri atau kita cetak atau kertasnya kita bikin sendiri ya Handetolan, tapi memang bahkan kebutuhannya pun dibatasi ya Pak ya? Tadi 80.000 sekarang dapat hibah tambahan begitu ya? Gitu, untuk kecamatan sendiri memang kita variatif ya, setiap minggu kita drop. Variatif, setiap kecamatan untuk jumlah kepingnya nggak sama. Kita sesuaikan dengan jumlah penduduk dan usulan dari Pak Camat sendiri biasanya sehari itu berapa. Gitu. Jadi beda-beda begitu. Beda-beda, tidak sama semua. Misalkan untuk yang kecamatan jumlah penduduk besar dengan yang jumlah penduduknya kecil itu beda-beda. Itu dalam rangka kita pengendaliannya. Tapi tetap kita drop setiap minggu kita drop. Jadi ada ya Handetolan. Insya Allah jangan khawatir untuk belangko saat ini aman Pak ya? Aman. Insya Allah ya. Aman. Baik. Dan nanti di sesi berikutnya Handetolan sebelum tutup segmen ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Pak Kadis mengenai tantangannya dan juga mungkin harapan ke depan khususnya di 2026 ya Pak Kadis mengenai Adminduk di Kabupaten Tangerang. Tetap bersama kami di Suara Bupati dan Parlementaria. Handetolan masih di Suara Bupati dan Parlementaria mengenai pelayanan Adminduk yang kini sudah bisa dilakukan di 29 kecamatan ya. Terima kasih untuk Anda, untuk Handetolan yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan, salah satunya tadi seputar belangko yang dulu tuh sering banget habis gitu ya Handetolan, dan sudah terjawab karena belangko itu bukan Kabupaten Tangerang yang memproduksi, tapi tetap harus dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil ya Pak Kadis ya, dan bahkan jumlahnya pun disesuaikan begitu Handetolan. Dan mohon maaf untuk Anda yang mengajukan pertanyaan di luar dari tema, mungkin ajuan pertanyaan tersebut bisa disampaikan ke PPID Kabupaten Tangerang ya. Dan untuk berikutnya Pak Kadis mengenai tantangan dan harapan, kalau kita Kabupaten Tangerang ini kan 29 kecamatan Pak. Ya, dengan SDM yang dimiliki di Sdukcapil, teman-teman yang standby di kecamatan setiap harinya Pak. Betul. Setiap harinya sampai bahkan hari Jumat Sabtu ya. Minggu juga kan. Oh, Sabtu Minggu ada. Program jemput bola ya Sabtu Minggu. Wow. Itu benar Pak. Betul. Bisa ya? Karena dalam rangka kita mengejar target nasional kan. Oh, oke, baik. Sabtu Minggu bisa loh Handetolan, bukan hari kerja aja ya Pak ya? Iya, artinya yang jemput bola. Jemput bola ya, untuk kita sudah terjadwal di tiap-tiap masing-masing desa. Yang sudah jadi ya Pak ya? Yang sudah jadi, sudah kita jadwal ke para kepala desa.
memang tidak serempak tapi berganti. Ya biar teratur begitu ya. Oke, hebat loh. Sampai hari Sabtu Minggu loh Handetolan. Baik, nah untuk tantangannya Pak, tantangan utama deh yang dihadapi di Sdukcapil dalam pelaksanaan program 29 kecamatan pelayanan Admindu. Mas Andri, jadi di Sdukcapil ini kan itu lebih banyak pekerjaannya itu di teknologi informasi dan aplikasi. Jadi tantangan yang kita sekarang, tantangan yang dihadapi yang pertama terkait sumber daya manusia. SDM-nya. Jadi memastikan semua operator di kecamatan itu harus memiliki kompetensi. Oke. Ya, baik. Kompetensi teknis yang memadai. Dan juga integritas yaitu tadi. Betul, integritas. Integritas yang di dalam mengoperasikan sistem pelayanan. Yang kedua terkait ini yang sering kita hadapi, jaringan. Oh oke. Jaringan internet begitu ya. Jaringan internet dan aplikasi siap terpusat. Aplikasinya Kadang-kadang juga. kan ketika mereka maintenance siap terpusat otomatis kan ke daerahnya juga. Betul, berdampak. Nah ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi jaringan kadang-kadang apalagi yang jauh-jauh gitu ya. Apalagi kita sering menghadapi kendala kecamatan yang dekat-dekat bandara. Oh iya, terganggu kan ya Pak ya? Gitu, itu mohon dimaklumi. Betul. Kemudian tadi yang sudah disebutkan, bagaimana kita memastikan ketersediaan belangko, kesediaan tinta, ribbon dan film, kemudian epolis tinta. Itu harus selalu tersedia untuk menjamin keberlangsungan pelayanan saat ini di 29 kecamatan. Dan yang paling penting kami juga harus mengedukasi masyarakat, memberikan informasi ke masyarakat bahwa saat ini udah nggak perlu jauh-jauh ke Tiga Raksa, cukup lebih dekat ke kecamatan masing-masing ya. Dan satu lagi Mas Andri, kita sudah menyediakan nomor pengaduan. Oh oke. Jika ada layanan hotline ya. Hal-hal yang perlu disampaikan, keluhan sebagainya, kita sudah menyalakan nomor pengaduan, tapi memang hanya WhatsApp saja. Untuk chat only ya Pak ya? Chat only. Oke. Itu di nomor 811 2127 7889. Itu nomor resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 24 jam Pak. 24 jam. Silakan masyarakat yang menemui kendala ataupun ada pengaduan, silakan ke nomor resmi Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Di luar nomor itu bukan nomor kami. Oke, nah ini perlu karena banyak kasus ya. Ya banyak banget Pak. Gitu. Untuk oknum-oknum untuk mengais rezeki dengan secara tidak baik begitu ya, menggunakan nomor-nomor pribadi mengatasnamakan di Sdukcapil. Ya betul. Oke, itu tantangannya ya Pak ya. Nah untuk harapannya Pak ke depan 2026. Ya. Artinya tentu saja dengan diluncurkannya program pelayanan di 229 kecamatan, harapannya kan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Ya, cepat, dekat dan hemat. Hemat itu artinya kan cukup dekat gitu. Betul. Dengan mungkin kalau dekat kantor kecamatan kan bisa berjalan kaki. Jadi sehat ya? Jadi sehat. Kalau dekat dengan kantor kecamatan atau cukup dengan kendaraan bermotor. Jadi lebih waktu juga lebih efisien. Harapan ini masyarakat dapat terlayani dengan baik, cepat dan hemat sebagaimana program Pak Bupati yang prima itu tadi. Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Baik. Dan juga sistem mungkin ya Pak Kadis ya. Semoga tidak mengalami kendala. Ya itu tadi. Ada beberapa tantangan yang kita ada, khususnya jaringannya. Kadang-kadang down servernya atau lagi maintenance di pusatnya. Pusat ya Handetolan. Pusat maintenance dari Kemendagrinya karena mereka setiap minggu maintenance. Pasti karena kan mencakup semua daerah. Karena seluruh Indonesia kebayang tuh berapa kekuatan servernya. Kita berebut tiap daerah. Cepet-cepetan ya Handetolan. Oke. Dan juga tentunya harapan ke masyarakatnya juga perlu dipahami kalau misalnya kayak ada beberapa kendala itu memang itu yang memang tengah dihadapi juga oleh di Sdukcapil seperti maintenance, server. Kan mungkin sering banget dengar lagi down servernya. Itu dari pusat. Maintenance. Dan juga belangko dan sebagainya tadi sudah terjawab ya karena kebutuhannya itu bukan Kabupaten Tangerang yang menyiapkan tapi memang dapat
kiriman dari Kemendagri seperti itu dan juga sudah dijatah di setiap tahunnya. Pak Kadis, makasih banyak informasinya Pak. Ya. Ini akhirnya banyak informasi yang akhirnya kita tahu gitu ya mengenai hambatan-hambatan yang mungkin sering dialami oleh masyarakat mengenai pengurusan catatan sipil dan sekarang alhamdulillah 29 kecamatan sudah bisa. Baik. Ya. Apa pesan-pesan Pak Kadis untuk masyarakat yang mengurus Adminduk? Ya, pesannya ini kan sudah bisa di masing-masing kecamatan, alamat masing-masing kecamatan. Artinya himbauan kami jika memang ada waktu masyarakatnya agar mengurus sendiri ke kecamatan. Itu akan lebih mudah. Dan jika ada hal-hal yang keluhan atau ada pegawai kami yang kurang, mohon dimaafkan. Kemudian silakan lapor ke nomor WA yang tadi. Oke, nanti juga bakal kami informasikan terus di radio ya Pak ya. Nanti kita bakal gaungkan juga di radio. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa ke nomor hotline resmi ya di Distrik-Capil Kabupaten Tangerang. Betul. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama Pak. Sudah 1 jam kurang lebih kita ngobrol dengan lagu-lagu favorit Pak Kadis juga. Nggak terasa nih saya 1 jam. Betul. Suka karena kayak gitu menarik Pak. Ya kalau kita bicara masalah pelayanan Adminduk itu banyak sekali permasalahan yang memang harus kita carikan solusinya. Baik, dan juga minta bantuannya ke masyarakat ya untuk bisa memberikan saran-saran yang mungkin bisa dilakukan oleh pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Tangerang, bukan hanya di Sdukcapil tapi semua pelayanan yang ada di Kabupaten Tangerang. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Radio 91 FM.